Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai perkembangan psikologi klinis dari mikro ke makro. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gina Rizky Rabbani Labibah, yang kedua ada Halimah Ikfiru, dan yang ketiga ada Sabrina. Teman-teman, ada yang udah tahu belum apa sih psikologi klinis itu? Yuk kita bahas. Secara umum, psikologi klinis adalah cabang psikologi yang berfokus pada penanganan, penganalisisan, dan diagnosa penyakit-penyakit jiwa. Lahan kerja psikologi klinis meliputi banyak hal, mulai dari kelainan emosi jangka pendek, seperti konflik keluarga, sehingga kelainan mental yang sangat parah, seperti skizofrenia. Menurut American Psychological Association tahun 1935, psikologi klinis ialah ilmu terapan untuk mendefinisikan kapasitas dan karakteristik perilaku individu melalui metode pengukuran, analisa, dan observasi, di mana berdasarkan penemuan data yang terintegrasi dengan pengukuran fisik dan sejarah kehidupan, kemudian memberikan saran dan rekomendasi agar individu dapat menyesuaikan diri dengan tepat terhadap lingkungan. Menurut Whitmer, tahun 1912, psikologi klinis adalah metode yang digunakan untuk mengubah atau mengembangkan jiwa seseorang berdasarkan hasil observasi eksperimen dan treatment pedagogis atau pendidikan yang menimbulkan suatu perubahan. Sejarah psikologi klinis di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pendidikan psikologi dipelopori oleh Slamet Iman Santoso. Program studi psikologi kemudian pada tahun 1956 sampai 1960 menjadi jurusan psikologi pada Fakultas Kedokteran UI. Pada tahun 1960, psikologi menjadi fakultas yang berdiri sendiri di UI. Kurikulum dan pelaksanaan program studi psikologi dimulai sebelum tahun 1960, dibina oleh para pakar yang mendapat pendidikan doktor, S3, dan diploma dari negeri Belanda dan Jerman. Laipoklim mendirikan bagian klinis dan psikoterapi bertempat di Barak 1 RSCM. Yap Ki Hing mendirikan bagian psikologi eksperimen di Selamba Mira. Siddhartha mendirikan klinik bimbingan anak. Koester dan Mulyono memimpin bagian psikologi kejuruan dan perusahaan. Sekarang psikologi industri dan organisasi. Kemudian diperkuat oleh AS Munandar. Bagian psikologi sosial dirintis oleh Marat, kemudian dipimpin oleh Z. Yusuf. Sejak 1994, psikolog yang berpraktik artinya memberikan konsultasi psikologi, melakukan asesmen atau psikodiagnostik, melakukan konseling dan terapi, diwajibkan memiliki izin praktik psikolog. Izin ini diperoleh setelah mereka memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi dulu, Ikatan Sarjana Psikologi, sekarang HIMPSI. Izin diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dari 1994 sampai 2000 dan rencananya akan dikeluarkan oleh HIMPSI sendiri. Selanjutnya adalah ciri-ciri psikologi klinis. Yang pertama, memiliki orientasi ilmiah profesional, yaitu adanya ciri berupa penggunaan metode, ilmu, dan kaidah psikologi dalam pemberian bantuan terhadap individu yang menderita kecemasan. Psikologi merupakan intervensi dan evaluasi psikologi. Yang kedua, menampilkan kompetensi psikologi, karena psikologi klinis terlatih dalam menggunakan petunjuk dan pengetahuan psikologi dalam kerja profesional. Yang ketiga, menampilkan kompetensi klinisi, karena berusaha mengerti orang lain. Yang keempat, ilmiah, karena menggunakan metode ilmiah untuk mencapai presisi dan objektivitas dalam cara kerja profesionalnya dengan tetap melakukan validasi untuk setiap individu yang ditangani.
Yang terakhir, profesional, karena lebih menyumbangkan pelayanan kemanusiaan yang penting bagi individual, kelompok sosial, dan komunitas untuk memecahkan masalah. Terapan psikologi klinis dari mikro ke makro. Psikologi klinis berkembang pesat tidak hanya untuk perorangan saja, tetapi juga lainnya. Terdapat perkembangan terbaru seperti banyak ahli yang mulai mempunyai cara pandang yang berbeda dari pelayanan perorangan. Cara pandangan yang awalnya dari psikopatologi menjadi kesejahteraan. Cara pandang pribadi menjadi berubah dikarenakan disiplin lain menganggap bahwa laporan diri kurang objektif sehingga diperlukan adanya pengukuran yang benar-benar objektif, tidak hanya perorangan, keluarga, ataupun kelompok saja. Bukan berarti praktik untuk perorangan ditinggalkan, tetapi akan ada banyak waktu yang dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya lebih makro, seperti terapan untuk masyarakat dan kebijakan publik. Psikologi klinis mikro. Yang pertama, fokus pada individu. Pada tingkat mikro, psikologi klinis berfokus pada pemahaman dan perawatan individu yang mengalami masalah kesehatan mental atau gangguan psikologis. Yang kedua, diagnosis dan terapi individu. Di tingkat mikro, peran utama adalah mendiagnosis gangguan mental pada tingkat individu dan menyediakan perawatan seperti terapi kognitif, terapi perilaku, atau terapi obat-obatan yang ditargetkan untuk individu tersebut. Ketiga, penyelidikan psikologis pada individu. Psikolog klinis mikro melakukan evaluasi psikologis dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan individu dengan tujuan memahami gejala dan faktor penyebab masalah mental individu. Yang terakhir, fokus pada dukungan individual. Perhatian utama adalah memberikan dukungan, pemahaman, dan bantuan individu untuk mengatasi masalah kesehatan mental mereka. Selanjutnya, psikologi klinis makro. Psikologi klinis makro berfokus pada komunitas dan masyarakat. Di tingkat makro, psikologi klinis memperluas fokusnya untuk memahami dampak sosial, lingkungan, dan komunitas terhadap kesehatan mental masyarakat secara lebih luas. Yang kedua, pengaruh sosial dan kebijakan. Pada tingkat makro, peran utama psikologi klinis adalah memahami bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan kebijakan publik mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. 3. Intervensi komunitas dan perubahan sosial. Psikolog klinis makro terlibat dalam perancangan dan implementasi program-program yang berfokus pada perubahan sosial dan komunitas yang mendukung kesehatan mental yang lebih baik. 4. Riset pada skala yang lebih besar. Penelitian di tingkat makro lebih cenderung melibatkan penelitian komunitas, studi epidemiologi, dan analisis kebijakan yang mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas pada masalah kesehatan mental. Terakhir, advokasi dan kebijakan sosial. Psikolog klinis makro sering terlibat dalam advokasi untuk perubahan sosial dan kebijakan yang mendukung kesehatan mental masyarakat, seperti upaya peningkatan akses ke layanan kesehatan mental. Terapan secara mikro. Di Indonesia, banyak psikolog yang menerapkan psikologi klinis secara mikro, yaitu melayani kebutuhan individual dengan atau tanpa keluarga. Mereka tidak menyatakan dirinya sebagai psikolog klinis, melainkan sebagai konselor. Dalam terapan mikro, psikolog klinis akan bekerja sendiri dalam melakukan penilaian dan penanganan untuk kasus individual. Terapan mikro lebih berfokus pada perorangan, dan pengukurannya berupa psikotes dengan jumlah yang banyak dan telah dikembangkan, diteliti, dan dikaji. Berbagai macam pengukuran seperti pengukuran mengenai kecemasan, depresi, intelijensi, narsisme, objektif kompulsif, dan lainnya. Orientasi pengukuran yang terlihat ada pada psikopatologi. Terapan secara makro. Di terapan ini diperlukan adanya pendekatan yang berbeda dalam pengukurannya, bukan lagi pada pandangan psikopatologi, melainkan diperlukan pendekatan kualitatif yang dapat dikuantifikasikan. Selain itu, tidak hanya pengukuran dalam skala interval saja, namun juga perlu diperhatikan dalam penggunaan skala rasio.
Psikologi klinis secara makro dapat menyumbangkan konsep yang ada pada sistem yang akan dituju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada contoh kasus. Kasusnya yaitu anak dari PSK yang tinggal di daerah lokalisasi yang ikut mengalami patologi sosial di lokasi tersebut. Jika kasus ini ditangani dengan psikolog mikro, maka penanganannya dengan melakukan konseling, merubah cara berpikir, dan menanamkan konsep diri pada anak tersebut. Sedangkan jika menggunakan psikolog makro, maka penanganan memperhatikan bagaimana lingkungan sekitar yang membentuk kepribadian si anak. Jadi, hal tersebut dilakukan dengan mengubah kondisi lingkungan si anak dengan cara berpindah rumah atau dengan cara yang lain. Nah, sekian dulu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.